Terus Basarnas mencoba melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Jadi sebenarnya memang dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah lama memberikan peringatan kepada Bantar Gebang sesuai dengan arahan Korwas Bareskrim. Pada tanggal 2 kemarin KLH telah menyampaikan, menerbitkan surat pemberitahuan perintah dimulainya penyidikan SPDP. Jadi SPDP sudah dilakukan sejak tanggal 2 kemarin, yang meliputi TPA Bantar Gebang, TPA Suwung di Bali, kemudian Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Keempat lokasi ini KLH menganggap mempertimbangkan agak sangat riskan kondisi sampahnya, termasuk yang di Bantar Gebang ini. Sesuai dengan mandat Undang-Undang 18 2008 bahwa kita diminta melakukan penanganan TPA sesuai norma. Normanya di Undang-Undang 18 2008 adalah tidak boleh ada open dumping 5 tahun sejak undang-undang itu. Namun demikian TPA ini masih open dumping. Jadi open dumping ini sejak tahun 1989 sampai hari ini, artinya paling tidak umurnya paling singkat 37 tahun. Jadi dengan kapasitas itu tentu sampah yang ditimbulkan mungkin hitungan kita lebih dari 80 juta ton. Karena setiap tahunnya hampir 2,5 sampai 3 juta ton yang ditimbun di TPA ini. Ini cukup berbahaya. Kami sudah melakukan penyuratan lebih lanjut. Kemudian kita juga sudah memproyeksikan adanya kejadian-kejadian seperti ini. Kejadian seperti ini sebenarnya pernah terjadi di Lui Gajah yang menewaskan 157 orang waktu itu dan tidak pernah ditemukan. Dan ini kejadian ini tentu harus menjadi benar-benar menjadi pelajaran pahit buat kita untuk segera Jakarta berbenah. Apakah harus ada yang tanggung jawab? Mestinya iya. Jadi TPST Bantar Gebang ini kan milik pemerintah DKJ. Tentu pemerintah DKJ harus bertanggung jawab karena di dalam normanya pasal 40 kepada pengelola yang kemudian melanggar norma dan menyebabkan timbulnya korban jiwa, ini kepadanya dikenakan pasal 40 ayat 2, potensi dikenakannya yang menimbulkan korban jiwa yaitu dengan ancaman minimal 5 tahun maksimal 10 tahun dan denda minimal 5 miliar maksimal 10 miliar. Ini juga contoh Undang-Undang 32 2009 pasal 98 bahwa barang siapa yang melakukan kerusakan lingkungan dan seterusnya yang kemudian di ayat 3-nya menyebabkan kematian, maka ancamannya sama juga 5 tahun minimal sampai 10 tahun, kemudian dan denda 5 miliar sampai 10 miliar. Tentu ini harus kita tegakkan. Jadi karena ini sudah masa penyidikan dari Deputi Gakum, kita akan segera memanggil kembali terus semua yang harus memang bertanggung jawab dalam konteks ini. Ini masalah jiwa, masalah raga ini tidak bisa dikuantifikasikan. Ini tentu harus menjadi titik pukul yang sangat mendalam. Kita berharap dalam waktu yang sangat segera DKJ segera membenahkan diri dengan sangat sungguh-sungguh. Lakukan penanganan sampah dengan sangat serius. Kita memiliki fasilitas RDF Rorotan 2.500, kemudian di Bantar Gebang ada 1.000, artinya 3.500. 3.500 itu sampah yang diperlukan 5.000 ton per day. Jadi sampah yang di Jakarta 8.000 mestinya sudah mulai terurai. Ini harus menjadi titik evaluasi mendasar pemerintah DKJ untuk tidak kemudian memandang ini tidak memandang ini harus menjadi sangat penting ya, sangat penting karena potensi semacam ini akan terus terjadi. Belum nanti kerusakan dan pencemaran lingkungannya. Jadi kami melalui Deputi Gakum akan kembali melakukan pemanggilan sesuai dengan SPDP ini, apalagi dengan terjadinya bencana ini. Tentu kami akan koordinasi dengan Pak Korwas kami dari Bareskrim Polri untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Nah terkhusus hari ini kita fokus kepada korban ditangani terus tim gabungan yang mudah-mudahan dengan serius kita akan mencoba mencari semaksimal mungkin korban-korban yang mungkin bila mana masih ada. Tentu nanti teman-teman dari Polda akan melakukan pendalaman lebih lanjut dibantu oleh teman-teman dari Kodam, TNI Polri, dan Basarnas. Saya rasa itu ya, hari malam ini kita tentu patut berduka mendalam karena kejadian ini seyogyanya tidak perlu terjadi bila mana memang dilakukan dengan sangat hati-hati. Memang ini sudah kami warning sejak tahun 2025 kita menjabat, sudah kita surat sudah berkali-kali kita sampaikan untuk kemudian ya kita audit lingkungan juga sudah selesai dan sekarang tinggal penegakan hukum. Jadi kami akan mengawal serius
perubahan penanganan sampah di Bantar Gebang ini pada khususnya dan Jakarta pada umumnya. Jadi sebenarnya itu yang harus segera dilakukan, berbenah segera karena kalaupun dibangun PSEL masih perlu waktu 3 tahun lagi. Kita tidak boleh kemudian menunggu itu. Mari kita berbenah untuk menangani sampah dengan serius. Pak Presiden sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa TPA kita rata-rata sudah umur 17 tahun. Jadi tinggal 3 tahun lagi habis. Di sini umurnya sudah 37 tahun. Jadi sudah kelewatan dari umur TPA. Nah, ini sebenarnya tidak boleh lagi dilakukan penimbunan di sini. Namun kondisi sosial dan demografi yang tidak sederhana Jakarta ini memang harus hati-hati menanganinya. Jadi Bapak Presiden sudah menyatakan kurve, pilah sampah, selesaikan sampah dulu. Itu artinya beliau sudah memberikan warning kepada kita semua. TNI, Polri, Pemda, semua turun tiap hari. Kekhawatiran beliau ya seperti ini terjadi. Karena kita kemungkinan harus segera hari ini mulai berbenah dengan sangat serius. Ini masalah yang sederhana, tapi karena jumlahnya banyak menjadi sangat complicated. Saya gitu ya. Usai peristiwa ini Pak, bakal ditutup sementara TPST Bantar Gebang atau seperti apa tindak lanjut? Saya rasa menutup itu tentu langkah hati-hati ya. Kemana kemudian 8.000 ton per day ini harus dibuang. Jadi ini memang tidak bisa secara langsung, tetapi secara gradual kita pastikan bahwa Bantar Gebang harus berubah. Ke depan hanya boleh sampah anorganik yang masuk di Bantar Gebang. Sisanya wajib dipilah. Kita sudah melakukan percontohan di Rorotan, di Jakarta Utara, karena di sana sudah ada pabriknya dan tidak bisa operasional karena sampahnya masih campur. Jadi kita sudah menginisiasi dengan seluruh jajaran kita, paling tidak di Kelurahan Rorotan sampai nanti di pertengahan tahun kita sudah menyelesaikan Kecamatan Cilincing. Cilincing itu harus menjadi percontohan Jakarta Utara untuk merubah semuanya. Karena sebenarnya fasilitas sudah tersedia, selain dari RDF juga kita memiliki pabrik semen yang terdekat dengan kapasitas mungkin mencapai 5.000 ton per day, terus apalagi gitu. Jadi yang paling penting seluruh komponen daerah khusus Jakarta mulai hari ini harus segera turun ke lapangan, lakukan perintah Bapak Presiden kurve tadi, kemudian lakukan pilah sampah mulai dari hulu. Nggak ada kata lain. Secanggih teknologi apapun hanya pilah sampah yang bisa kita lakukan. Seluruh jajaran TNI Polri pasti mendukung karena udah perintah Pak Presiden kepada Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, kepada para gubernur, bupati, wali kota untuk bersama-sama melakukan kurve dalam gerakan nasional Indonesia Asli ini. Bapak Presiden sudah antisipasi kondisi seperti ini. Nah, ini terjadi. Jadi kita wajib menjadikan pelajaran pahit ini. Sekali lagi kami duka sangat mendalam. Mudah-mudahan ya ini di bulan puasa kepada almarhumah bisa mendapat tempat terbaik dan keluarganya diberikan kekuatan dan ketahanan iman. Saya rasa gitu ya. Terima kasih ya. Cukup ya? Oke, masih. Cak, ya. Kak Kansan, Cak. Ibu, sama Kapolda. Ibu izin boleh wawancara, Bu? Ada nggak mau, nggak usah. Kapolda. Apa ya udah nggak apa-apa nih sekarang. Apa mau nanya Bu, apa? sambil jalan dulu sih. Oh sambil jalan. Jadi sambil Bapak ya. Saudara, barusan yang Anda lihat di layar kaca televisi Anda, ini adalah pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal terkait dengan peristiwa TPST Bantar Gebang longsor yang terjadi pada Minggu siang. Apabila ada informasi tambahan, entah itu pemulung atau orang di sekitar yang tertimbun, masih bisa bertambah lagi. Maka hari ini kita maksimalkan, kita perlu membuka informasi seluas-luasnya apabila ada pihak keluarga yang memang merasa keluarganya belum kembali sampai malam ini dan berada di sini, tolong diinfokan ke pihak yang berwenang supaya nanti kami bantu pencariannya segera mungkin. Bu, Ya. artinya sekarang yang menjadi prioritas adalah pertama mencari korban dan kemudian adalah menormalisasi sungai ya, Bu ya? Untuk kami, tugas kami adalah melakukan pencarian dan juga pertolongan ya secepat mungkin, apalagi ini memang perlu kehati-hatian juga karena ini medannya adalah sampah yang kita tidak tahu isinya itu apa saja, entah ada barang yang membahayakan tim rescue gitu ya, kita juga mesti melihat situasi tersebut. Kalau untuk kondisi kayak gini, tanggap bencana, ini masuk ke bencana nggak sih, Bu? Kalau misalkan tanggap bencana ini mungkin berapa hari kemudian operasinya akan seperti apa? Ini kejadian emergensi ya, mungkin ini disebabkan ada beberapa ya kemungkinan nanti pihak kepolisian yang akan menyampaikan entah ini kelalaian atau segala macam, yang penting di situ ada kondisi yang membahayakan manusia yang harus segera kita tolong. Untuk operasinya berapa lama, Bu? Kita maksimalkan, kita maksimal 7 hari, mudah-mudahan sebelum 7 hari sudah ketemu ya, dan lebih lengkap lagi nanti kita tunggu sampai dengan besok pagi ya, kalau ada keluarga yang hilang kita masih dapat infonya 6. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Cak, Kapolda, Cak.
Penyampai. Saudara, barusan Anda mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, yang memang menyampaikan bahwa saat ini proses yang masih dilakukan di TPST Bantar Gebang pasca longsor adalah pencarian korban. Tadi sempat ada informasi yang kami dengar bahwa 6 orang masih dikabarkan hilang dan proses pencarian masih akan dilakukan hari ini sampai dengan 7 hari ke depan, sehingga ada imbauan kepada warga yang mungkin kehilangan sanak saudara kerabat ini bisa menginformasikan di posko kehilangan karena proses pencarian ini masih akan dilakukan. Sementara ini tadi sudah ditemukan 6 orang, di mana 4 orang meninggal dunia dan 2 dinyatakan selamat. Proses pencarian masih akan dilakukan karena belum menutup kemungkinan bahwa masih ada korban yang tertimbun longsor. Mengingat longsor ini terjadi pasca cuaca ekstrim yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Dan kami tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda.